Jadi ini aslinya namanya bukunya Nurul Yakin, tebal aslinya. Kemudian dibuat khulaso, antum lihat ini, khulaso itu artinya ringkasan. Jadi aslinya bernama Nurul Yakin. Ini tulisan dari baik, kita mulai mas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayuhat tulab, para santri rahimani wa rahimakumullah. Silakan sambil disiapkan bukunya ya. Hari ini hari Jumat keempat. Jadwal kita adalah taklim sore dan mapel kita apa hari ini mas? Sirah ya. Sudah punya bukunya? Baik, sambil dibuka bukunya mas. Hari ini kita akan belajar sirah, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, karena ini kan pertemuan pertama kita, ya kan? Jadi di awal pertemuan ini mas, ada baiknya kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ustadz Gilang, sesuai yang tercantum di jadwal ya. Sehari-hari saya mengajarnya di MSW yang reguler, jadi di Al-Ukhwah 1. Kemudian minggu kemarin atau minggu kemarinnya lagi diminta oleh Ustadz Muklas. Ustadz Muklas itu yang misi pertama kali untuk membantu ngisi di hari Jumat sore. Dan kemudian diberikan tugas mengajar sirah, gitu ya. Itu yang pertama. Nama saya Ustadz Gilang. Kemudian rumah saya tidak jauh dari sini, mas. Kita hanya beda desa saja. Jadi mungkin beberapa dari antum pernah lihat saya, karena memang rumah saya tidak jauh dari sini. Antum keluar dari gang itu, gang Ukhwah 2 itu, paling dari sana sekitar 500 meter. 500 meter. Antum masuk di desa Sugihan, ya kan? Kalau saya desa setelahnya, namanya desa Mertan. Jadi kita ini tetangga desa. Desa Sugihan dan desa Mertan. Kecamatannya sama, kecamatan apa ini kita? Saya tahu. Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Jadi memang Al-Ukhwah itu ada 5 lokasi, mas. Al-Ukhwah ada 5 lokasi. Antum ini Al-Ukhwah 2 ada di Bendosari. Kalau Al-Ukhwah 1 ada di Kecamatan Sukoharjo, beda kecamatan. Desanya desa Juhu. Kalau sini kan desa Sugihan. Al-Ukhwah 1 itu ada MSW reguler, ya, seperti antum MSW setingkat SMP, cuma mereka reguler. Artinya sehari-harinya mereka belajarnya seperti sekolah biasa. Kalau antum kan khusus untuk tahfidz, gitu ya. Mereka sekolah biasa. Tahfidznya ada, tapi bukan program utama. Kemudian di Ukhwah 1 juga ada MA, Madrasah Aliyah. Jadi besok antum kalau dari MSW mau ke lanjut MA, namanya di MA Ukhwah, ada di Ukhwah 1. Kemudian juga ada I'dad Du'at, ada juga I'dad Muhafidhat. Itu di Ukhwah 1. Ukhwah 2 antum ini MSW
tahfidz dan TBA, gitu kan. Ada juga ukhuwah 3, Mas. Ada yang tahu di mana? Di Marina Center, di teman antum yang idat muhafidin di sana. Ada ukhuwah 4, Mas, di mana? Ukhuwah 4 ada. Ukhuwah 4 itu dari alun-alun ke barat. Kalau kita kan dari alun-alun ke timur ya, timur ini ya, ke timur, itu ke barat. Di sebuah desa namanya Desa Combongan, ukhuwah 4. Itu untuk MA juga, setingkat SMA. Cuma MA-nya mirip MSW-nya antum. Jadi MSW kan ada 2 tadi ya, MSW reguler dan MSW tahfidz. MA juga sama. MA reguler di ukhuwah 1 dan MA namanya MA mulazamah. Jadi yang ngajar Syekh bernama Syekh Usamah, ada di Combongan, cuma 1 kelas. Dia kayak antum ini. Yang terakhir ukhuwah 5 di mana? Iya, di Weru itu di selatan Sukoharjo, sekitar 20 km. Itu untuk MSW tahfidz juga, tapi untuk lil banat, untuk putri ya. Jadi totalnya ada 5 lokasi untuk al-ukhuwah, begitu ya. Baik, kemudian Mas, antum buka bukunya, pulpen disiapkan. Nanti kalau ada informasi penting silakan tulis ya, di sela-selanya boleh, di bawahnya boleh, di kanan kirinya silakan. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran yang namanya sirah. Buku yang kita pakai, Mas, ini buku yang namanya Nurul Yakin. Antum buka covernya itu, namanya Nurul Yakin fi sirati sayyidil mursalin. Jadi ini aslinya namanya bukunya Nurul Yakin, tebal aslinya. Kemudian dibuat khulasoh. Antum lihat ini, khulasoh itu artinya ringkasan. Jadi aslinya bernama Nurul Yakin. Ini tulisan dari seorang ahli sejarah dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Bajuri. Syekh Muhammad Al-Bajuri dari Mesir. Kemudian dibikin khulasoh. Khulasoh itu ringkasan. Yang nulis ringkasan namanya Syekh Umar Abdul Jabbar. Umar Abdul Jabbar dari Saudi. Jadi penulis aslinya namanya Syekh Muhammad Al-Bajuri dari Mesir. Kemudian diringkas, dibuat khulasoh. Yang nulis ringkasannya adalah Syekh Umar Abdul Jabbar dari Saudi. Kemudian Syekh Umar ini, beliau pernah ke Indonesia dan pernah mengajar di Indonesia sebelum kemudian pulang ke negara asalnya di Saudi dan meninggal di sana, gitu ya. Jadi ini kitabnya bernama Khulasoh Nurul Yakin, ringkasan dari Nurul Yakin. Antum lihat Mas, buka halaman 5. Silakan dibuka halaman 5. Halamannya ada di bagian atas. Bagian atas halaman 5. Ketemu enggak? Halaman 5 itu setelah 4. Ketemu ya? Halaman 5 Mas, antum lihat judulnya Ad-Daurul Awwal, pelajaran yang pertama. Ketemu enggak? Min hayati Rasulillah, dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama judulnya Sayyiduna Muhammad. Ketemu ya? Sayyiduna Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad. Ini nomor 1. Kemudian yang terakhir ada di halaman 58. Antum lihat. Kita lompat ke 58 dulu Mas. 58 itu nomor berapa itu babnya? Halaman 58.
48. Hijratu alil baiti. Ketemu? Hijratu alil baiti. Jadi Mas, dari buku yang tipis ini ada 48 pembahasan. Sedangkan ini baru juz awal. Aslinya bukunya ada 3. Ada juz awal, ada juz tsani, ada juz salis. Ini juz awal, juz yang pertama. Babnya ada 48. Kita ketemunya semester 1 ini 4 pertemuan saja. Semester 2 juga 4 pertemuan. Jadi setahun ini kita ketemu berapa kali? 8 kali pertemuan. Kalau pertemuannya ada 8 dan babnya ada 48, kalau ini mau selesai Mas, berarti satu pertemuan berapa bab? Total babnya 48. Total pertemuannya 8. Berarti satu kali pertemuan berapa bab? 48 dibagi 8, 6. Jadi kalau kita mau selesai sekali pertemuan seperti ini, kita harus membaca 6 bab, 6 bagian. Gitu ya. Baik. Mas, sebelum kita mulai membaca bagian yang pertama, saya mau tanya, kira-kira belajar sirah itu penting tidak? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Apa pentingnya belajar sirah? Pentingnya Mas, antum besok kalau meninggal dunia dikubur kan ya. Kemudian para pelayat itu pergi meninggalkan kuburan, antum saja dikubur, ditinggalkan, itu nanti akan didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat akan menanyakan 3 pertanyaan kubur. Apa itu? Man rabbuka, ma dinuka, dan man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya kan? Ini 3 pertanyaan di alam kubur. Kalau antum bisa menjawab dengan sukses, maka masa depannya cerah. Tapi kalau nggak bisa menjawab, maka masa depannya suram. Jadi ini 3 ujian ketika di kubur. Nah, berdasarkan 3 pertanyaan kubur ini, maka seorang ulama dari kerajaan Arab Saudi yang namanya Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi, beliau membuat sebuah risalah, sebuah buku kecil yang judulnya Usul Salasah, yang isinya membahas 3 pertanyaan tadi, 3 pertanyaan kubur tadi. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kemudian beliau memberikan awalan di buku beliau mengatakan, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah." Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Jadi mengenal nabi kita itu diantara ilmu yang kata beliau wajib untuk dipelajari. Kenapa? Karena besok di alam kubur kita akan ditanya tentang man nabiyuka. Dan diantara kita bisa mengenal nabi kita, ya kita belajar sirah. Sirah itu kan sejarah. Sejarah yang dikupas di sini Mas, sejarah siapa? Antum lihat judulnya, Khulasatu Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ringkasan dari Nurul Yakin untuk sejarahnya Sayyidul Mursalin. Siapa itu? Pemimpinnya para rasul itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi ini buku sirah, buku sejarah yang mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad. Kita belajar ini dalam rangka mengenal beliau, kemudian mengenal ajaran beliau, kemudian mengamalkannya. Karena besok di alam kubur kita akan ditanya siapa nabi kita, gitu ya. Dan di antara cara kita mengenal beliau dengan kita mempelajari sirahnya. Baik, kita mulai Mas. Kalau pengen disiapkan, berarti target kita berapa bab ini hari ini?
6 ya. Sekarang jam berapa? Bentar lagi. Baik. Lihat nomor 1 Mas. Judulnya Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna itu artinya penghulu. Antum beri arti boleh. Penghulu atau pemimpin. Pemimpin kita yang bernama Muhammad. Nomor 1, ketemu? Huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah. Ilan nasi kaffatan, yang diutus kepada seluruh manusia. Beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada seluruh manusia. Sudah? Dan nabi yang terakhir dan pemimpinnya para rasul. Nomor 1 artinya itu. Beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada seluruh manusia, nabi yang terakhir dan pemimpinnya para rasul. Sudah? Nomor 2, Ja'a, datang dengan bidinil Islam, datang dengan agama Islam. Jadi beliau datang dengan membawa agama Islam. Ja'a, datang dengan membawa agama Islam. Alladzi, yang, alladzi itu yang, la, tidak, yakbalu, diterima, yang tidak diterima Allah oleh Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, dinan ghairuhu, agama selainnya. Jadi beliau datang dengan membawa agama Islam, dan Allah tidak menerima agama lain selain agama Islam. Gitu ya. Sudah? Harus cepat ini, nampak belum? Sudah? Nomor 3, wa huwa min, dan beliau berasal dari nasli syadati Quraisy. Beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau berasal dari suku Quraisy. Asrofi, asrofi itu yang mulia, yang paling mulia. Qabilatin, kabilah yang paling mulia. Fi Makkah al-Mukarramah, di kota Mekah. Beliau berasal dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di kota Mekah. Sudah? Beliau berasal dari suku Quraisy, kabilah yang paling mulia di Mekah. Khalas. Nomor 4, wayat tasilu, dan bersambung, nasabuhu, nasab beliau, dan bersambung nasab beliau kepada Ismail bin Ibrahim. Jadi nasab beliau nanti bersambung sampai ke Nabi Ismail. Nomor 4. Sudah? Kalau ketinggalan bilang Mas ya. Kelas ya? Baik, berarti bab yang pertama Mas, Sayyidina Muhammad. Tadi nomor 1 apa? Beliau adalah Rasulullah yang diutus kepada seluruh manusia, nabi yang terakhir dan pemimpinnya para rasul. Yang kedua apa? Datang dengan agama Islam, di mana agama lain tidak diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Yang ketiga apa? Berasal dari Quraisy, suku yang paling mulia di Makkah Mukarramah. Yang keempat, nasabnya tersambung kepada Ismail bin Ibrahim. Baik, nomor 2 Mas, halaman 7. Halaman berapa? 6 ya. Nasabuhu wa wafatu walihi, nasab beliau dan meninggalnya ayah beliau, meninggalnya orang tua beliau. Sudah? Baik, saya gambarkan aja Mas.
Nomor 2 adalah nasabuhu, nasab beliau. Nasab beliau. Saya buatkan gambarnya aja, Mas. Jadi beliau itu nanti leluhurnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya beberapa anak, di antaranya adalah Ismail. Kemudian Ismail ini punya keturunan yang nanti keturunannya menjadi bangsa Arab. Bangsa Arab itu banyak suku. Jadi yang paling mulia siapa? Suku Quraisy. Kurang panjang. Ya. Di antara orang Quraisy ada yang namanya Kilab. Ini nama orang ya. Kilab. Kilab adalah kakek kelima dari Nabi kita Muhammad. Kita potong di sini. Kilab ya. Ini sambungannya, Mas, karena nggak cukup ke bawah. Nanti Kilab punya beberapa anak, di antaranya adalah Qusay. Ada lagi anak beliau yang namanya Zuhra. Nanti Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Qasim. Qasim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Zuhra punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak namanya Aminah. Bentar nabrak. Nah, Aminah menikah dengan Abdullah. Punya anak namanya Muhammad. Ya, Mas, di gambar yang bagus ya. Ditulis yang bagus, yang rapi. Jangan niru saya. Jelas nggak? Jadi sebelah kiri, Mas, ini di atas ini harusnya, ya kan? Ini Kilab nyambung ke sini, ini sama, ini satu orang. Ini karena nggak cukup saya tulis sebelah kanan. Yuk, silakan disalin dulu. Tulisan tidak jelas ditanyakan. Itu A atau E tanyakan ya.
Kelas finish. Ini saya bantu dibuatkan diagram Mas, biar lebih gampang aja antum membacanya, gitu ya. Biar gampang membacanya. Sudah? Belum? Untuk yang ini antum tulis di buku tulis nggak apa-apa Mas, karena di sini kan nggak cukup ya. Nah, sempit ini nggak cukup. Jadi kalau nggak cukup tempatnya tulis di buku tulis saja, biar gampang bacanya. Jadi antum sediakan 2 buku ya, buku paket ini dan buku tulis untuk pendampingnya. Selesai Mas? Baik, yang belum sambil memperhatikan ya. Jadi Nabi kita Muhammad itu ayah beliau namanya Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, buyutnya bernama Hashim. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kakeknya lagi bin Abdi Manaf, terus Qusay, terus bin Kilab. Sebenarnya Mas ini masih ada naik lagi ke atas, cuma kita potong sampai di sini aja. Kilab itu termasuk dari suku Quraisy. Suku Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab merupakan keturunan Nabi Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Jadi nasab beliau itu nyambung sampai ke Nabi Ibrahim. Terus antum lihat ibunya. Ibunya bernama Aminah binti Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi antara bapak Abdullah dengan ibu Aminah itu ternyata ketemu di mana? Ketemu di kakek yang namanya Kilab. Gitu ya? Ketemu di kakek yang namanya Kilab. Mas, Aminah bapaknya siapa? Wahbin. Kakeknya siapa? Abdu Manaf. Pertanyaan saya, Abdu Manaf dari Aminah dengan Abdu Manaf dari Abdullah sama atau beda? Ini kan Abdu Manaf ya? Ya kan? Ini juga sama toh? Ini orang yang sama atau orang yang beda? Ayo, yang teliti. Kalau namanya sama Abdu Manaf, pertanyaannya itu orang yang sama atau orang yang beda? Tahu dari mana beda? Tahu dari mana beda? Tahu dari bapaknya. Abdu Manaf yang pertama kan bapaknya siapa? Zuhra. Yang kedua bapaknya siapa? Qusay. Jadi ini orang yang beda. Ini Abdu Manaf anaknya Zuhra, Abdu Manaf anaknya Qusay. Qusay dan Zuhra baru mereka saudara. Karena dia bapaknya sama siapa? Kilab. Jadi ketemunya bukan di Abdu Manaf, karena dua orang yang beda. Ketemunya di mana? Di Kilab. Gitu ya. Jadi antara Ibu Aminah dan Bapak Abdullah ketemunya di kakak yang bernama Kilab. Yang sama Kilab. Kalau Abdu Manaf ini beda. Orang yang beda, gitu ya. Baik. Selesai? Kemudian Mas, antum berikan keterangan di sampingnya Abdullah ini. Di kanan sama di kirinya ya. Ini ada yang longgar atau di bawahnya sini nggak apa-apa. Antum siapkan pulpen. Kita akan sedikit bahas tentang bapak beliau Abdullah. Abdullah ini beliau berusia 18 tahun. Kasih tulisan, usianya 18 tahun. Artinya beliau meninggal di usia 18 tahun. 18 tahun beliau meninggal. Umurnya 18 tahun.
Sudah? Abdullah meninggal di usia 18 tahun. Meninggalnya di Madinah. Meninggalnya di Madinah. Kemudian saat meninggal, Nabi kita Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Jadi Abdullah meninggal di usia 18 tahun, meninggalnya di Madinah. Ketika meninggal, Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Sudah? Jadi Nabi Muhammad ketemu gak sama bapaknya? Gak ketemu. Beliau masih di perut, bapaknya sudah meninggal. Dan meninggalnya usia muda. Berapa tahun? 18 tahun. Meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan harta. Antum tambahin. Tidak meninggalkan harta. Jadi beliau meninggal tidak meninggalkan harta. Artinya Nabi kita Muhammad masih dalam perut, bapaknya sudah meninggal, sudah nggak punya bapak. Ini sekaligus mas, antum kalau sedih, antum kalau sedang sedih, antum obat sedih itu diantaranya apa? Dengan kita membaca sejarah Nabi kita. Kesedihan kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kesedihan Nabi. Bayangkan, beliau masih di perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Ada antum yang bapaknya meninggal? Ada? Kalau ada, ternyata antum bukan satu-satunya. Bahkan Nabi Muhammad itu bapaknya meninggal, belum sempat ketemu dan tidak meninggalkan harta. Tidak ada harta yang ditinggalkan. Gitu ya. Kemudian sudah mas? Kalau sudah kita masuk ke satu lagi aja ya, karena sudah jam 4:30. Nanti saya jam 5 ada acara. Satu lagi, kita masuk ke poin yang ketiga. Judulnya apa itu? Wiladatuhu. Ketemu? Wiladatuhu. Antum berikan artinya kelahiran beliau. Kelahiran beliau. Wiladatuhu. Kelahiran beliau. Kelahiran beliau. Nasab sudah, sekarang kelahiran. Kalau disiapkan mas ya, sudah siap? Baik, beliau lahir di Mekah. Lahirnya di Mekah. Antum tulis di buku tulis aja nggak apa-apa. Lahir di Mekah hari apa? Hari Senin tanggal. Ya tanggalnya ini khilaf ulama, tapi di sini ditetapkan tanggalnya 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tempatnya di Mekah. Sudah? Pertanyaannya mas, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu ya ada raja dari Ethiopia, dulu namanya Habasyah, yang mengirim pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Jadi ada peristiwa besar, Ka'bah diserang oleh pasukan dari negeri Habasyah, pasukannya naik gajah. Makanya tahun itu dinamakan tahun. Dan dulu mas, dulu itu belum ada tahun. Kayak kita ini 2024 belum ada. Jadi untuk tahu tahun berapa biasanya diambil dari peristiwa penting. Oh, tahun ketika ada pasukan gajah. Oh, tahun ketika kemarau panjang. Oh, tahun ketika ada banjir, gitu ya. Jadi angkanya belum ada. Angkanya belum ada. Gitu ya. Baik, kemudian berikutnya atau beri keterangan bawahnya. Lahir di Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian setelah lahir mas, beliau disusui oleh ibu beliau. Antum tulis. Setelah lahir beliau disusui ibu beliau. Namanya siapa? Aminah. Selama 7 hari. Disusuinya 7 hari. Disusui ibu beliau selama 7 hari. Sudah?
Kemudian disusui oleh seseorang perempuan yang namanya Suwaibah. Suwaibah. Bisa tulisnya? Disusui Ibu Aminah selama 7 hari. Kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah. Suwaibah selama beberapa hari. Suwaibah ini pelayannya Abu Jahal. Sebentar. Ya, Abu Lahab. Suwaibah ini adalah pelayannya Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Pamannya Nabi, anaknya Abdul Muthalib. Jadi pamannya Nabi punya pelayan namanya Suwaibah. Kemudian setelah 7 hari disusui ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah ini selama beberapa hari. Kemudian disusui yang berikutnya oleh Halimah As-Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun. Nah, ini diantara orang-orang yang menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, kelas? Jadi yang nyusui beliau pertama siapa, Mas? Ibunya Aminah selama 7 hari. Terus susui oleh Suwaibah beberapa hari. Siapa Suwaibah itu? Pelayannya Abu Lahab. Terus yang ketiga siapa? Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Baik. Baik, Mas, sebelum kita tutup, antum saya berikan waktu 3 menit. Silakan dibaca ulang dari poin 1 Sayyiduna Muhammad tadi, poin 2 nasabuhu, dan poin 3 wiladatuhu. Silakan 3 menit. Nanti saya berikan pertanyaan. Yang masih ketinggalan tanyakan, Mas. Yang ketinggalan tanyakan. Bingung tanyakan. Dan ternyata hari ini target kita meleset ya. Nggak sampai poin yang ke-6, hanya sampai poin yang ke-3 saja, nggak apa-apa lah. Nanti pelan-pelan aja. Baik, silakan 3 menit, Mas. Dibaca poin 1, 2, 3. Satu menit lagi. Yang tidak berangkat siapa, Mas? Pinjam pulpen. Muslim nggak berangkat. Muslim mana Muslim?
Nggak ada muslim, Mas. Kamar berapa muslim? Kelas 7 kan? Oh, nggak ada. Berarti kelas 7 nggak berangkat muslim ya? Kenapa muslim? Sakit. Kelas 8? Nama depannya siapa? Sakit juga? Satu orang ya? Pulang. Anas juga pulang. Baik, waktu habis Mas, tutup bukunya. Baik, saya punya 2 pertanyaan untuk menutup sore hari ini, Mas. Ada 2 pertanyaan. Dan tenang saja, nanti yang bisa menjawab saya berikan hadiah. Ini apa, Mas? Airnya. Hadiahnya punya saya ini. 1 bungkus Floridina. Dan Le Minerale. Buat antum nanti yang bisa jawab. Tutup bukunya ya. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau mengajukan diri? Saat saya siap ditanya, apapun pertanyaannya. Ada yang siap? Siap semua ya. Baik Mas, antum Mas, bangun Mas, bangun ya. Nama siapa Mas? Muammar. Kelas? Muammar. Baik Mas Muammar, coba sebutkan nasab beliau. Dari nama beliau Muhammad sampai kakek yang kelima, Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Barakallahu fiik. Yang mana Mas? Pilih yang mana? Ini. Terakhir. Tinggal 1 hadiahnya Mas. Tinggal 1 ya. Ini jangan. Ini ada istimewa, tapi ini bukan punya saya, jadi nggak saya kasih. Ini titipan. Baik. Yang kedua, siapa yang berani? Kelas 8 ya, kelas 7 aja, kelas 7. Kelas 7 gantian, kelas 7. Ya Mas, baju putih. Nama Mas? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Arif. Antum adiknya Ahmad? Yang sekarang ke Madinah? Oh, ya. Baik, hadiah tinggal 1 Mas, nggak apa-apa ya. Insyaallah lebih sehat ini daripada yang berwarna. Baik Mas Muhammad, sebutkan tiga wanita yang pernah menyusui Nabi dan lama menyusuinya. Pertama Aminah binti Wahab selama 7 hari. Ya. Lalu Suwaibah selama berapa hari. Ya. Lalu yang terakhir Halimah As-Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Jazakumullah khairan. Ya, silakan Mas. Baik Mas, karena sudah habis ini minumannya ya, sudah nggak ada lagi, tinggal nasi bukan punya saya, tinggal HP nggak mungkin kan satu-satunya. Baik, sebelum kita tutup Mas, ada pertanyaan dulu silakan.
Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, jadi insya Allah nanti Jumat 4 Jumat lagi kita masuk poin yang keempat yang judulnya apa itu? Wafatu ummihi, meninggalnya ibu beliau. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati mas, nanti nyenggol. Tadi Ustaz ini siapa? Sudah perkenalan Anda? Ustaz ini apa aja? Gilang.